Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Pelita Hati. Saudara, tema kita kali ini adalah mewujudkan mimpi besar dengan kenosis. Firman Tuhan berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 37, ayat yang ke-5, 6, dan 7. Kejadian 37, ayat 5, 6, 7 berkata, pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara, mimpi tidaklah salah. Mimpi adalah anugerah Tuhan. Dan mimpi membuat kita bersemangat untuk mengejar mimpi itu. Mimpi yang membuat kita bangun di pagi hari dengan gairah. Mimpi yang membuat kita ingin sekolah tinggi. Mimpi yang membuat kita bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bermimpi keluarga kita diberkati, kita bermimpi anak kita diberkati, kita bermimpi membangun rumah, kita bermimpi membangun karir yang lebih baik lagi, dan segala macam dan lebih apapun juga mimpi besar itu adalah baik dan bagus bagi kehidupan kita. Tuhan izinkan kita bermimpi dan mimpi itu gratis. Oleh karena itu saudaraku, tidak ada yang salah dengan mimpi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Yusuf bisa terjadi dalam hidup kita. Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tetapi di dalam penyampaiannya, dia saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuat saudara-saudaranya semakin benci kepadanya. Bagaimana tidak benci jika saudara menceritakan mimpi saudara dan seolah-olah saudara sedang pamer, saudara sedang menunjukkan diri saudara lebih hebat daripada orang lain. Itu yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka benci kepada Yusuf. Saudaraku, oleh karena itu kita mesti mengingat 3 hal ketika kita menerima mimpi dan ingin mewujudkan mimpi itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bermimpi, saudara terima dengan baik mimpi itu dan saudara doakan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ceritakan kepada orang yang tidak tepat atau yang belum dewasa. Tetapi ceritakanlah mimpi itu kepada orang-orang yang dewasa, kepada orang-orang yang dapat memahami dan bisa menerima mimpi itu sebuah mimpi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menyampaikannya juga perlu diingat bahwa menyampaikannya dengan penuh kerendahan hati, bukan meninggi-ninggikan atau membesar-besarkan, sehingga saudaraku, mimpi saudara tidak diberangus sedemikian rupa. Mimpi ceritakan kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang juga menangkap visi untuk hidup saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mewujudkan mimpi yang besar yang saudara terima. Yang kedua, saudaraku, saudara mulai merencanakan, mengarahkan hidup saudara untuk punya rencana, punya planning. Bagaimana saudara mewujudkan mimpi itu? Mulai mengarah ke sana. Apa yang saudara kerjakan dalam keseharian saudara? Satu kali saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih mahasiswa, seorang dosen saya bertanya, apa mimpimu? Dan saya menceritakan pada waktu itu puluhan tahun yang lalu, bahwa saya punya mimpi akan punya sebuah sekolahan, punya lembaga pendidikan. Dan hari ini terwujud mimpi itu. Saya mendoakannya, saya bergerak mewujudkannya, saya mempersiapkan pengetahuan saya dan berbagai hal, dan saya tidak melupakan mimpi itu. Dan yang ketiga yang paling penting sesuai dengan tema kita, mimpi itu saudaraku hanya bisa diwujudkan ketika saudara mengalami kenosis. Apa itu kenosis? Kenosis merupakan dari bahasa Yunani yang berarti pengosongan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada bisa terwujud mimpi besar tanpa kita mengalami kenosis dalam hidup kita. Yusuf juga mengalami kenosis. Bagaimana saudaraku untuk mewujudkan mimpinya itu bukan setahun 2 tahun, tapi 14 tahun kemudian apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yusuf dikosongkan dirinya. Tuhan membawa dia di dalam proses kenosis.
Bagaimana saudaraku anak yang disayangi oleh seorang bapaknya itu kemudian saudaraku dikhianati oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam lubang sumur, kemudian saudaraku di situ dia mengalami pengosongan diri tanpa orang lain. Dia sendiri di dalam sumur itu. Itu namanya pengosongan diri tanpa bantuan orang lain, hanya berharap sama Tuhan. Kemudian saudaraku dia diangkat dari sumur, tidak kehidupannya lebih baik, tapi dia dijual kepada gang budak dan dijual di pasar budak. Saudaraku, di sini adalah pengosongan harga diri. Berapa banyak kita mau mewujudkan impian besar kita, mimpi besar kita, tapi kita tidak mau mengosongkan harga diri kita. Kan kita masih memegang dengan teguh bahwa kita punya harga diri yang harus dipertahankan. Sehingga saudaraku tidak punya kerendahan hati. Tetapi Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mengalami kerendahan hati ketika dia dijual di pasar budak. Dia tidak punya hak lagi. Pengosongan diri, perihal hak diri, harga diri. Lalu kemudian saudaraku dia masuk ke rumah Potifar. Di situ saudaraku dia menjadi orang yang dipercaya oleh seorang pejabat di sebuah kerajaan. Potifar, orang yang dipercaya oleh raja. Dia tinggal di rumahnya. Tetapi saudaraku, Yusuf mesti mengalami pengosongan diri tentang nafsu. Bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi besar jika kita tidak mengosongkan diri kita perihal nafsu? Nafsu dunia, nafsu seksual, nafsu ketamakan, harta, dan segala macamnya. Apakah hari-hari ini saudaraku mengalami ini? Mari kita mengosongkan diri perihal nafsu di dalam diri kita. Dan saudaraku, apa yang harus dikosongkan lagi? Yusuf difitnah. Yusuf dimasukkan ke penjara. Dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, statusnya menjadi orang yang terpenjara. Saudaraku, catatan kriminal ada dalam kehidupannya. Tetapi di situ, saudaraku, dia mengosongkan dirinya sebagai status. Statusnya orang merdeka dikosongkan menjadi orang terpidana, orang terpenjara, orang yang dianggap rendah. Lebih rendah daripada budak karena melakukan kejahatan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada juru minum raja, juru makan raja, saudaraku. Dia mengartikan mimpi mereka. Dan dia, saudaraku, ketika menolong salah satu mereka, menyelamatkan nyawa mereka, ternyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia juga dilupakan. Itu pengosongan diri juga yang dialami oleh Yusuf. Sehingga pada waktu yang tepat, ketika Tuhan sudah melihat bahwa Yusuf sudah mengalami pengosongan diri, sehingga saudaraku, dia menerima promosi dari Allah menjadi orang nomor 2 di tanah perantauan, di tanah asing, di kerajaan di Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini begitu luar biasa. Seringkali kita juga mengalami demikian. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau mengalami kenosis, mau mengalami pengosongan diri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat di dalam apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, di dalam Filipi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Filipi berkata, saudaraku, Filipi 2, ayat yang ke-6 dan 7, dikatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, betapa dahsyatnya teladan Yesus. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang adalah Allah, tapi mengosongkan dirinya, menyetarakan dirinya dengan manusia yang diciptakannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka jangan heran saudaraku yang dikasihi Tuhan, alam sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hari ini, mimpi besar apa yang saudara miliki? Wujudkan dengan kenosis. Adakan pengosongan diri. Relakan saudara engkau mengosongkan dirimu untuk Tuhan mengambil alih mimpi itu. Mimpimu yang secara pribadi itu diambil oleh Allah ketika kau kosongkan dirimu, dengan Allah memberikan mimpinya Allah untuk kita boleh menjadi berkat, bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi bagi banyak orang. Mimpi Yusuf yang semua berkas-berkas saudaranya akan tunduk sama dia, diambil alih oleh Tuhan. Dan Yusuf dipakai untuk menyelamatkan bukan 1-2 orang, bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tapi menyelamatkan umat pilihan Allah yang besar.
dalam masa kelaparan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara memiliki mimpi yang besar, saudara telah diberikan Tuhan mimpi yang besar. Bagaimana mewujudkannya? Alami kenosis dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Eits, tunggu dulu, jangan di-skip dulu videonya. Di sini, Pelita Hati mengajak saudara untuk ikut serta dalam gerakan memberkati. Hanya dengan Rp100.000, Anda bisa memberkati 10 orang jemaat gereja di desa atau di daerah pedalaman lainnya untuk mendapatkan buku renungan Pelita Hati setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut, klik link di deskripsi video ini. Terima kasih.